Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 adalah satu hal. Namun buntutnya merembet panjang ke banyak hal. Bayang-bayang sanksi FIFA. Satu, Indonesia kecewa sampai mimpi Garuda Muda yang sirna untuk bermain di Piala Dunia. Kita diskusi. (31 Maret harusnya jadi hari bersejarah yang menandai perjalanan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali ini mestinya ramai dengan kehadiran perwakilan tim peserta U20. Sesuai dengan agenda yang sudah disusun jauh-jauh hari, drawing atau pengundian grup yang kini tinggal wacana. Dicoret sebagai tuan rumah buntut penolakan timnas Israel, Gubernur Bali Iwayan Koster yang pertama kali menyuarakan penolakan ini merespon cepat. Atas sikap saya sebagai Gubernur Bali menolak kehadiran tim Israel dalam kejuaraan dunia FIFA U20, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali yang telah memahami dan mendukung sikap saya, serta mengapresiasi para pihak yang tidak sependapat atas sikap saya. Yang juga sebelumnya sependapat dengan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku kecewa kontra dengan penolakan yang sempat diungkapkannya beberapa saat lalu. Kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang co-host, ya, peluang-peluang co-host, sehingga relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang, olahraganya bisa jalan. Banyak kekecewaan yang diungkapkan oleh publik. Salah satunya akun media sosial dua tokoh tadi langsung diserbu netizen. Ada juga yang tanda kutip berduka dengan mengirimkan karangan bunga. Puluhan karangan bunga ini berjejer di depan kantor PSSI dan sepanjang Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta. Tanda duka batalnya Piala Dunia yang sudah dinanti-nanti Indonesia. Itu tadi soal kekecewaannya. Kalau dihitung-hitung kerugiannya, wah lebih nyata lagi. Berapa sih anggaran yang digelontorkan untuk mempersiapkan U20 di Indonesia? Setidaknya 500 miliar untuk persiapan penyelenggaraan acara termasuk renovasi venue-venue di sekitar lokasi. Dan 175 miliar untuk revitalisasi 5 stadion termasuk Palembang, Solo, Bandung, Bali, dan Surabaya. Nah, belum lagi kalau bicara soal potensi devisa negara yang melayang akibat batalnya U20 di Indonesia. Antara target kunjungan wisatawan mancanegara yang terdampak langsung sekitar 1.500, tapi kalau ada supporter dari negara lain itu kita kalikan 50 saja bisa di atas 50.000, dan target pendapatan berbasis jumlah penonton yang sekitar 2 juta dalam pertandingan-pertandingan yang sudah disusun di 6 kota itu total lebih dari 2 juta penonton, 2,3 juta penonton, dan minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun. Kalau itu kerugian negara yang mungkin kita semua nggak terlalu kebayang segimana besar, ada juga kerugian warga, UMKM yang udah pada sibuk mempersiapkan momentum U20 di Indonesia lewat penjualan merchandise. Kalau udah dibatalin gini, mau diapain? Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, mungkin momen ini jadi waktunya kita berbenah, berkaca lagi. Jangan-jangan memang Indonesianya yang belum siap. Keputusan hanya dalam 1-2 hari. Presiden FIFA bisa mengatakan bahwa Argentina sudah siap segalanya. Anda bayangkan ya, kita ini 3-4 tahun yang lalu sudah ditunjuk sebagai tuan rumah Under 20. Sampai sekarang aja masih ada lapangan yang belum siap,
masih ada yang direnovasi, masih rumput yang belum siap dan sebagainya. Sementara Argentina yang baru diputus kemarin sudah mengatakan siap. Oke, ya. Dan ketika saat ini banyak pihak malah sibuk saling tunjuk-tunjukkan, saling nyalahin, atau mungkin ada juga yang cari panggung. Kita nggak boleh lupa siapa sih yang paling terpukul gara-gara ini. Gak lain gak bukan tim Garuda Muda. Yang paling langsung itu adalah terhadap psikologis pemain. Ya, pemain yang sudah dipersiapkan sekian lama dari usia muda dengan impiannya mereka akan mewakili timnas Indonesia dengan lambang Garuda di dadanya untuk sejarah pertama kali kita tampil di Piala Dunia. Itu impian yang sangat luar biasa dan ternyata sekejap batal. Nah, mereka jelas rontok. Kejiwaan mereka saat ini sedang tidak baik, labil, mereka merasa hilang kesempatan, impian, dan sebagainya. Ini betul-betul harus diberikan satu perhatian yang serius, karena kalau tidak kita akan kehilangan satu generasi sepak bola kita. Terkini, hasil pertemuan Ketua PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA yang membawa langsung surat dari Presiden FIFA kepada Presiden Jokowi. Apa isinya? Tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Seberat apapun putusannya, gak punya pilihan, mau gak mau kita harus move on. Gagal hari ini mungkin jadi pelajaran yang paling mahal. Karena jangan sampai harga yang mahal ini kita sia-siakan. Yuk, sama-sama berbenah sepak bola Indonesia. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.